Di tengah kesibukan gue yang teramat sangat. Iya. Kan gue kan orangnya ya kan gue kan sawah berarti. Bukan, ya kan gue kan pekerja sob, gue kan karyawan kantoran. Cuman gue tetap ngikutin berita. Nah, ada berita yang lagi hangat nih sebenarnya, lagi panas dibicarakan oleh banyak orang. Soal calon, kan jadi mau ada penentuan pahlawan nasional, terus ada listnya gitu tentang pencalonan menjadi pahlawan nasional. Keluar tuh nama-namanya di ujian gue. Oh iya? Ujian lu keluar nama-nama calon pahlawan nasional? Iya. Lu tuh kuliah tuh kelas 6 SD sih? Ujiannya masih iya. Apa nama-nama menteri gitu yang pakai itu kan, yang kayak gambaran. Ada pokoknya ada di ujian gue bahasa Inggris. Itu ujian. Soalnya selain nama-nama pahlawan tadi, ada nggak judul lagu? Oh iya, judul lagu. Apakah judul lagunya Deflo? Tapi nama-namanya gue ingat ya. Ada, coba gue ingat-ingat lagi dari contekan gue. Berapa orang? Ali Sadikin. 10 orang ya? Ada 10 orang. Ali Sadikin. Ada Ali Sadikin, ada Gus Dur, ada Habib Sayyid Manuti dari Al-Jufri. Jawa Barat, ada Andi Depu. Kasal, ada Andi Depu, pokoknya banyak deh. Tapi yang Paku Bono 10. Tapi yang paling gue inget banget ada satu nama. Nih, Soeharto juga masuk. Setuju banget. Bapak Harto. Setuju dong. Pak Harto layak banget. Kenapa lo nggak Iya, Pak setuju? Harto. Paling layak itu. Hah? Kenapa lo nggak setuju, Tanget? Kenapa lu setuju? Coba. Banyak atraksi. Nggak, kalau menurut gue, ya zamannya Pak Harto, kita aman, tentram, Betul. damai, semua harga murah. Nah, Dolar sekarang pun apa-apa mahal. aman, level dolar. Tampak seperti yang aman, lu nggak sadar kehancuran sekarang gara-gara zaman itu. Ah, enggak. Cuma orang-orang sekarang aja emang nggak bisa berusaha, nggak bisa berhasil terus nyari kambing hitam yang yang dulu itu kelihatannya baik, tapi busuk-busuknya baru keungkap pas dia udah pergi. Kita yang kena sisanya. Padahal enggak. Nggak, tapi kenapa sih kalian mempersoalkan itu sekarang? Iya, saya yang mempersoalkan loh Mas Ganjo. Saya sangat setuju dan mendukung Pak Harto itu bapak pembangunan. Saya sih cenderung layak. Saya cenderung bingung ya. Maksudnya ya kita tahu ada banyak Labil. Iya kan. Galau Gemini. Jadi gitu jadinya. Maksud saya masih bingung. Gede begini nih Pak Soeharto di. Kenapa Ji? Maksi lu. Gak, maksud gue nama Pak Soeharto ya memang beliau adalah tokoh yang besar untuk Indonesia, tapi juga beliau kan masih terkait-kait dengan kasus gitu. Sebenarnya pencalonan menjadi pahlawan nasional itu kriterianya apa sih, Mas Ganti? Ada kriterianya. Ya. Itu diatur di dalam undang-undang loh. Undang-undang, kalau nggak salah ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Itu tentang tanda jasa dan pemberian penghargaan. Itu ada kriteria umum, ada kriteria khusus. Kriteria umum, dia harus warga negara Indonesia. Dia harus bisa diteladani. Harus bisa diteladani Harus ya? bisa diteladani. Kemudian juga ada yang khusus, itu antara lain yang saya ingat, dia harus bisa membuat atau menciptakan sesuatu yang bisa meninggalkan satu yang berkesan buat bangsa ini. Punya nilai-nilai besar lah untuk bangsa gitu ya. Nah, cuma di situ juga ada kriteria, itu harus juga lewat perjuangan senjata. Nah, itu juga lewat perjuangan bersenjata waktu itu. Ya. Ini mungkin peraturan ini dibuat untuk yang lalu-lalu. Ada nggak sih? Tapi yang peraturan sekarang juga ada. Tapi menurut aku mau nanya deh, kalau misalnya pahlawan nasional tuh bisa diangkat nggak? Kalau misalnya rakyat udah bilang nggak setuju, nggak mau gitu, tetap bisa dibatalkan, bisa nggak? Nggak didengerin nggak? Misalnya kalau rakyat bilang nggak, kita nggak setuju dia jadi pahlawan nasional. Ya, ada class action gitu ya. Iya, ada kayak gitu nggak sih? Bisa nggak sih? Kabar terakhir, ya, keterangan dari Menteri Sosial itu mengatakan bahwa bisa saja. Ini kemarin yang rame-rame yang sekarang diributkan itu kan masih pro dan kontra, ya. Dan pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial itu masih bisa mempertimbangkan. Meskipun itu usulan, itu sudah digodok sedemikian rupa oleh 13 orang kalau tidak salah ya. Mengajukan 10 nama itu. Dan satu diantaranya adalah Pak Harto. Dan lagi-lagi sayangnya itu Menteri Sosial ketika didesak seperti yang kamu tanyakan tadi, sepertinya cuci tangan gitu loh. Sebenarnya pertanyaan dia kembalikan ke 13 orang itu. Mas Ganjar, pertanyaan sederhananya sebenarnya gini. Apakah dalam syarat-syarat atau kriteria tersebut dikasih tahu bahwa siapapun calonnya tidak boleh terkait dengan kasus-kasus atau kriminal atau kejahatan besar atau ngerti nggak sih maksud gue? Jadi kalau misalkan ada kita ngomongin pahlawan nasional atau PSSI? Pahlawan nasional. Iya, halo Badan Kamlu. Gimana? Ini dia nggak terus terang gitu ya. Saya takut diangkut. Aku tahu lah. Gitu. Misalnya Pak Harto, kasus lamanya. Tapi kan persoalannya kemudian Pak Harto sendiri kan belum sempat
jadi terpidana. Ada loh itu. Ya, sudah dimaafkan gitu kan. Ya. Kalau misalkan kan ya gitu. Dapat pardon. Dan juga ada panitia rekonsiliasi sekarang ini juga sebenarnya masih terus berjalan, tapi juga nggak ada kabarnya gitu. Artinya masih nggak jelas dong. Nggak jelas memang. Tapi orangnya juga udah nggak ada gitu. Ini nih masalah bangsa kita nih Mas, kenapa nggak maju-maju? Nengok ke belakang terus. Seperti sejarawan UI bilang, ya, Magdalia Alfian, dia bilang bangsa Indonesia itu punya kecenderungan pelit banget sama yang namanya pujian dan mengakui keberhasilan seseorang, tapi begitu gampangnya menjudge, mengecap seorang itu gagal dan buruk. Artinya konkretnya kita itu lebih suka atau sedih melihat orang lain senang dan Betul. senang melihat orang lain sedih. Iya. Ada orang yang udah puluhan tahun ya, 30 tahun membuat Indonesia ini menjadi bangsa yang sempat disegani. Masa mau dikasih gelar pahlawan nasional aja pada protes? Sebenarnya di satu sisi gue paham sih maksudnya Josi. Artinya kita tuh kan kesannya kalau misalkan ketika Orde Baru memimpin, pokoknya apa yang berkaitan dengan Orde Lama jelek. Reformasi ini sekarang apapun yang ada hubungan dengan Orde Baru jelek gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu juga gitu. Iya, kalau masalah masa lalunya bagus, kenapa nggak dilanjutin aja kan? Iya. Kenapa mesti dirubah-rubah? Kenapa nggak daripada susah nyari yang baru? Mendingan balik ke masa lalu, Dit. Tuh, kok malah jadi cinta urusannya? Gimana lo? Pak, tapi sebenarnya ini saya tadi mau jalan, disuruh ngingetin nih, katanya kalau jam segini Mas Ganti ada Deadline. udah deadline. Deadline. Terjadi media Son. Oke, betul. Jadi sorry aja. Ya. Enak kalau ngomongin soal pemuda ya. Ada pemuda masa lalu, pemuda masa kini, kan pemuda masa kini. Emang. Oh ya, jangan lupa abis ini kita bakal ada sesi face reading. Face reading. Tapi provokatif protes. Segala makhluk takut tepis, tak terasa. Can I hit the number?